Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang puasa di atas atau di saat pandemi wabah corona. Sebelumnya kita akan membahas ayat Quran, membahas dulu surat tentang puasa Ramadan. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Telah kutiba, kalimat kutiba, kata kutiba itu bisa dimaknakan dalam tiga makna. Yang pertama, diwajibkan. Diwajibkan itu sesuai dengan makna yang ada di setiap Al-Quran. Kedua, bisa juga dikatakan dicatat atau ditulis, kata bayak tubuh. Nah, kemudian kutiba ditulis, atau juga bisa dimaknakan yang ketiga adalah kutiba itu ditetapkan. Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang telah ditetapkan, yang mana ditetapkan oleh Allah dan juga diwajibkan oleh Allah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ditetapkan, diwajibkan kepada kalian puasa seperti apa yang telah ditetapkan atau diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah berfirman bahasanya setiap orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar bisa menjadi seorang muslim, agar bisa menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi daripada orang-orang yang sebelumnya. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum kita itu mereka juga termasuk orang-orang yang diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kita juga diperintahkan untuk berpuasa, tapi kita berbeda dari mereka. Karena apa? Ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Berbedanya ketika umat Nabi Muhammad SAW
Itu puasa itu ada puasa yang ditentukan, di mana puasa yang ditentukan itu adalah puasa Ramadan. Allah mengkhususkan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan termasuk bulan yang paling mulia. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ketika kita berpuasa wajib 30 hari. Kalau dalam hitungan biasanya itu kita berpuasa Ramadan itu selama 30 hari. Maka hal itu mungkin sebagian orang yang tidak terbiasa untuk berpuasa itu pasti akan terasa berat. Oleh karena itu, apalagi terasa berat bagi orang-orang yang mungkin sudah tua dan yang lainnya. Di sini juga Allah memberikan keringanan. Jadi setiap apapun yang diturunkan oleh Allah, baik itu syariat maupun apapun syariat yang Allah turunkan, itu pasti ada rukhsah atau keringanan. Dimana keringanan Allah itu untuk puasa Ramadan ini Allah membaginya ke dalam 2 golongan, dimana golongan itu adalah mangkana minkum maridon, siapa yang di antara kalian itu sakit, au ala safarin, atau di antara kalian itu ada yang lagi bersafar, lagi bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka kalian bisa menggantinya di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi ketika ada seorang yang tidak mampu untuk berpuasa, mungkin mereka yang orang sudah sepuh, sudah tua, itu Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk memberikan memberikan makanan untuk orang-orang yang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Jadi ketika dia itu bisa menjalankan syariat ini dengan benar, syariat puasa ini, ketika dia nggak puasa menggantinya dengan menggantinya sesuai dengan aturan yang ada. Ketika dengan sengaja dia tidak puasa, maka dia wajib menggantinya puasa 2 bulan berturut-turut di lain hari setelah bulan Ramadan. Atau bisa juga kalau semisal dia tidak mampu, memberikan makanan untuk orang-orang yang miskin. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jadi di sini maksud dari ayat ini adalah di akhir ayat ini Allah itu menjelaskan bahwasanya Allah itu memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang masih tua, bagi mereka yang bersafar itu memberikan keringanan untuk tidak berpuasa di saat itu dan bisa menggantinya di lain hari. Tapi Allah memberikan suatu hal yang lebih menarik, bahwasanya siapa yang ketika dalam kondisi seperti itu dia tetap puasa, maka itu lebih baik bagi dia. Karena apa? Seseorang yang ketika dia itu mungkin sakit kemudian meninggal di dalam waktu keadaan dia puasa, maka ganjarannya akan lebih besar. Jadi kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang melihat bulan itu
barang siapa yang memasuki pada bulan Ramadan, maka hendaknya dia untuk berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin, sama seperti ya yang di atas tadi, maka barang siapa yang dia itu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menginginkan kepada kalian itu suatu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah itu tidak menginginkan untuk kalian itu suatu kesulitan. Jadi setiap apapun syariat yang Allah berikan itu untuk memudahkan umatnya, bukan untuk menyulitkan. Karena di dalam sebuah hadis itu dikatakan, puasalah agar kalian sehat. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk puasa itu agar kita bisa sehat. Tapi pada ayat ini kan kita membahas tentang orang yang sakit. Banyak orang yang bertanya bagaimana ketika pada pandemi atau pada saat wabah corona ini, bagaimana apabila bagaimana orang muslim sekarang bila tidak menjalankan puasa Ramadan. Maka dalam hal ini saya akan membagikan dalam 3 hal hukum kita dalam apabila tidak ingin mengerjakan puasa Ramadan, di mana sebagian ulama berpendapat pada 3 hukum ini. Pertama, seseorang haram menjalankan puasa. Seseorang itu haram dia itu menjalankan puasa ketika dia itu pada kategori ada ayat ini, dimana dia itu termasuk orang yang sakit. Ketika seseorang yang mungkin terkena terjangkit virus corona, maka dia haram untuk berpuasa. Karena apa? Bisa mengganggu kesehatannya dan bisa juga menimbulkan kematian. Maka seseorang yang terkena virus corona ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, itu dia diharamkan untuk berpuasa. Tapi ketika dia itu dalam kondisi seperti itu, dia sanggup untuk berpuasa, mengajukan hazamnya, mengajukan niatnya yang sangat tinggi untuk berpuasa, tanpa dia itu merugikan orang lain. Jadi ketika dia berpuasa itu masih sanggup, tapi tidak merugikan orang lain. Tapi kalau semisal dia itu berpuasa di saat dia terjangkit virus corona dan membuat dia itu apa yang dia lakukan itu menularkan orang lain, nah itu yang tidak boleh. Tapi ketika dia itu masih sanggup dengan berharap Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik, maka itu lebih baik bagi dia. Kemudian hukum yang kedua itu adalah mubah atau boleh. Dalam hukum yang kedua ini adalah seseorang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika mereka itu seperti kalau dalam situasi corona ini, pertama mereka yang teridentifikasi bahwa dia terjangkit virus corona, maka dia harus memperbaiki imunnya, harus memperbaiki diri jasmaninya agar tetap sehat, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah mereka yang menjadi relawan penanganan virus corona itu, maka mereka diperbolehkan juga untuk tidak berpuasa dengan dalil atau agar mereka itu agar bisa menjaga imunitas mereka agar tetap sehat. Jadi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kategori yang ketiga adalah mereka yang berjuang di tenaga medis, para dokter, para dokter, para suster dan yang lainnya itu, mereka yang sedang berjuang itu juga diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena ketika mereka berpuasa ditakutkan mereka bisa mengganggu ketika mereka berpuasa itu bisa mengganggu imunitas mereka, jadi
hal itu diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa dan bisa menggantinya di bulan atau di hari yang lain. Kemudian hukum yang ketiga itu adalah halal, di mana orang yang berpuasa, dia untuk menjalankan puasa, dia tuh wajib menjalankan puasa ketika dia itu hanya sekedar was-was dalam dirinya, itu tidak ada jadi ketika dia itu teridentifikasi, hanya tidak teridentifikasi penyakit yang lainnya, dia akan untuk menjawab. Itulah 3 hukum yang perlu kita pahami. Biasanya puasa itu diwajibkan untuk setiap muslim. Ketika kita dalam keadaan, maka memberikan keringanan kepada. Dan bagi kita di dalam masa-masa seperti ini adalah masa di mana Allah memberikan kepada kita suatu peringatan bagi orang-orang yang beriman, agar mereka sadar bahwasanya ketika kita dalam keadaan virus corona ini, ketika wabah ini wabah ini sedang merajalela, kita tuh pasti menganggap bahwasanya kita nggak tahu corona itu ada di mana. Bahkan kita yang lockdown, bisa jadi corona itu ada di dalam rumah. Maka kita selalu berwaspada. Bisa jadi sekarang ini adalah waktu kita untuk kembali kepada Allah. Maka di situ Allah memberikan kepada kita jalan fikir, memberikan kepada kita hidayah, bahwasanya Allah itu menurunkan hal ini sebagai peringatan kepada kita, juga sebagai suatu musibah untuk bagi mereka yang ingkar, untuk mereka yang suka membuat kerusakan di dalam bumi. Jadi untuk kita semua, semoga kita selalu terjaga dan bisa selalu sehat dan terhindarkan dari virus corona ini. Di sini juga perlu kita pahami bahwasanya ketika kita ingin puasa, kita harapkan untuk ketika sahur itu bisa tepat waktu. Jadi jangan sampai kita itu mau sahurnya itu ngikut sama makan malam. Jadi sahurnya nggak sahur, akhirnya ketika puasa membuat imunitas atau ketahanan tubuh itu turun dan mudah terjangkiti oleh virus-virus. Mungkin hanya itu sedikit penyampaian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga kita terhindar dari virus corona ini dan Allah segera mengangkat urusan ini. Kita bersama melawan corona, semoga corona segera pergi dan kita bisa menjalankan bulan puasa, bulan Ramadan ini dengan baik, dengan istiqomah, dan kita di akhir Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah. Di sini saya juga akan menyampaikan sedikit informasi bahwasanya Fariska, Forum Aktivis Rohani Islam Klaten, bekerja sama dengan ACT untuk penanggulangan atau pengumpulan dana bagi antum semua yang ingin berdonasi untuk membantu para relawan, para tenaga medis dalam penanganan virus corona ini, bisa melihat atau bisa memperhatikan pamflet setelah kajian ini selesai. Sekian dari saya, akhirul kalam. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.